Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pembelajaran keperawatan melalui teknologi informasi. Baik, harapannya nanti untuk mata kuliah ini, Bapak Ibu nanti mungkin yang di RSDKT, mungkin nanti apabila waktu ke depan disuruh untuk mengajar di kampus atau di institusi, bisa menggunakan teknologi informasi ini untuk pembelajaran pada mahasiswa. Baik, lanjut. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran keperawatan. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan belajar untuk membuat email, kemudian membuat blog, kemudian untuk mengirim tugas via email, dan mencari referensi jurnal. Tentunya ini untuk Bapak Ibu yang dari institusi kampus sudah familiar ya. Ini mungkin untuk Bapak Ibu yang masih mungkin lupa, dan untuk membuat email, blog, nanti akan kita belajar bersama. Harapannya nanti Bapak Ibu mungkin ketika ingin konsul skripsi atau tugas bisa via email. Mungkin kalau ada sebagian dosen menggunakan WhatsApp ya, jadi mungkin untuk email ini mungkin karena mungkin bisa lebih resmi ya, apalagi untuk zaman sekarang apabila nanti ada mahasiswa atau mungkin anak-anak mungkin nanti akan melamar pekerjaan bisa melalui email. Nah, jadi nanti bagaimana cara ngisinya nanti bisa kita belajar bersama. Baik, untuk teori sedikit ya terkait informasi. Latar belakang di sini, keperawatan merupakan sebuah profesi yang sangat intensif dengan informasi, sehingga sangat mengandalkan kemahiran dalam informasi. Nah, maksudnya di sini adalah kita sebagai profesi keperawatan, kita harus bisa mengupdate, kita bisa menggunakan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada pasien ya. Intervensinya terbaru seperti apa, mungkin perawatan luka terbaru seperti apa ya, kita bisa cari dari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang sudah ada. Tanpa juga untuk ikuti pelatihan juga ya. Jadi kita bisa ikut pelatihan apabila ada expert, kita bisa ikuti pelatihannya untuk kemahiran kita. Selanjutnya di sini adalah area keperawatan, menghubungkan atau mengintegrasikan ilmu pengetahuan keperawatan, ilmu komputer, dan ilmu informasi. Jadi kita sebagai tenaga medis sebisa mungkin kita bisa menggunakan teknologi yang selalu berkembang, kita harus bisa mengikutinya seperti apa teknologi ini. Mungkin kedepannya juga di dunia kesehatan akan banyak menggunakan robot ya, untuk pasien, menggunakan AI, dan mungkin nanti asuhan keperawatannya di Indonesia ya kedepannya mungkin akan menggunakan teknologi ya, jadi menggunakan paper berkurang untuk menggunakan kertasnya sudah minim sekali nanti kedepannya. Keuntungan keperawatan dari menggunakan teknologi ini adalah kita dapat mengembangkan penggunaan sumber daya manusia atau staf keperawatan, kemudian dapat meningkatkan kualitas perawatan, jadi ya terkait dengan intervensi yang kita berikan bisa lebih up to date, bisa lebih baik lagi. Kemudian komunikasi kita bisa mungkin terkait komunikasi lebih mudah ya, dari dulu mungkin harus face to face, mungkin kalau dengan teknologi kita bisa menggunakan alat bantu dengan HP atau dengan aplikasi lain, kita masih di ruangan masing-masing, kita bisa face to face, bisa ngobrol. Oke, lanjut. Oke, untuk e-learning di sini ya, apabila nanti Bapak Ibu yang di rumah sakit bisa disuruh mengajar di kampus, nanti ada jenis-jenis, ada 3 jenis nih ya untuk pendidikan. Ada independent learning ya, di mana mahasiswanya
belajar individu, belajar sendiri, dan full time. Selanjutnya konvensional, di mana seorang pendidik ini face to face, berarti ketemu langsung tatap muka dengan mahasiswanya. Selanjutnya di sini adalah good learning, di mana ada dosen ataupun pengajar memberikan arahan, memberikan petunjuk ke mahasiswanya. Jadi ini masih memberikan pendampingan juga, dan hanya kombinasi dari independent learning dengan konvensional, online plus fasilitator. Jadi kita hanya memberikan materi, kemudian kita mungkin masih ada pertanyaan atau bingung, kita bisa atur jadwal diskusi dan kita membahas bersama. Oke, kemudian di sini ada pendidikan di era 4.0, di mana kita bisa belajar di mana aja, kemudian bisa belajar mandiri, fleksibel, bisa mengatur waktu, dan sebagainya. Jadi untuk pendidikan sekarang ini tidak harus datang ke kampus ya, apalagi dengan keadaan seperti ini, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pembelajaran. Oke, ini selanjutnya ya. Ini pembelajaran online. Tadi ya di depan tadi ada full online. Jadi ini sepenuhnya hanya berbasis online. Tapi tentu saja ini ya, kalau jaringan internet belum stabil, belum menyeluruh merata, memang mengalami masalah atau kendala yang full online. Kemudian blended learning ya, dimana ini adalah gabungan antara full online dengan face to face. Oke, lanjut saja. Oke, di sini adalah kita lihat kerangka blended learning, di mana kita bisa melihat di sini terkait tatap tempat sama, kemudian tempatnya berbeda, dan waktunya sama, waktu berbeda. Ini kita adalah menggunakan blended learning ya, jadi terkait dengan pembelajaran yang lebih efektif memang blended learning. Banyak sekali penelitian di jurnal-jurnal untuk blended learning lebih efektif daripada kita full online ataupun face to face. Dan ini merupakan salah satu pelatihan di mana proporsi pembelajaran online dan face to face. Ya, jadi kita bisa lihat di sini untuk tradisional learning ataupun face to face memang 100%, kemudian pembelajaran difasilitasi online di sini adalah nilai sekitar 1-30, online dan luring 71-90%. Kemudian di sini untuk blended learning atau komplement gabungan tadi, untuk online sekitar 30-80%, dan luring 21-70%. Kemudian untuk full online sekitar 100% ya, untuk online daring, untuk luringnya hanya sekitar 20%. Jadi mungkin seandainya di pembelajaran keadaan sudah membaik ya, kita bisa mengkombinasikan antara learning online dengan face to face atau luring ya. Terus saat ini memang kita masih belajar online, full online ini 100%. Oke, di sini untuk pembelajaran blended hybrid learning ya. Ada difasilitasi, kemudian ada model rotasi, nanti bisa Ibu pelajari. Kemudian di sini adalah terkait dengan distance education yang pakai MOOC, dan pada dulu waktu pelatihan kami belajar tentang SPADA ini. Tapi untuk saya cek di Stikes masih belum ada nih
kami menggunakan Sepada, mungkin kedepannya nanti bisa menggunakan Sepada ini untuk pembelajaran online. Kemudian ada LMS. Nah, di sini menggunakan sebuah bisa berlangganan ya, kita kampus berlangganan menggunakan modul, contohnya nanti buatkan seperti e-learning seperti itu. Kemudian aplikasi pembelajaran daring LSN, jadi LMS sekarang LSN, ini biasanya free kalau menggunakan Edmodo, ya. Kemudian classes, kalau psikologi sekarang sudah berbayar sepertinya. Kemudian kalau saya masih menggunakan itu ya, menggunakan Google Classroom, jadi masih gratis.